Rahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرعا منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعائلته المطهرين وأصحابه المجاهدين واحشرنا في زمرتهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى أيضا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Bersyukurlah kepada Allah pemilik alam semesta. Kita semua sedang berada di bawah langitnya. Nampak kita terlihat terlalu kecil dan tidak berdaya. Maha suci Allah, kita laksana butiran pasir di tengah padang pasir. Apapun jabatan kita, berapapun kekayaan yang kita miliki, apapun kedudukan kita di masyarakat, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini saatnya kita hancurkan
kesombongan dalam diri kita, merasa diri paling hebat, merasa diri paling kaya, merasa diri paling berkuasa, itu semua adalah penyakit yang ada dari makhluk yang Allah laknat, yaitu iblis. Pada hakikatnya bahwa kesombongan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'anni wahidan minhuma faqadzabtuhu finnar. Masyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Tentu kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Idul Adha atau Idul Kurban mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa, yaitu keluarga yang Allah pilih dari keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini, yaitu keluarga Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, juga Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Nuh, keluarga Imran dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam ayat pertama Allah menggambarkan dan menyebutkan Adam dan Nuh dalam sosok pribadinya, tapi Allah menyebutkan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Tentu ada hal yang patut kita ambil hikmahnya, yaitu bagaimana kita menjadikan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran sebagai role model kehidupan kita berumah tangga. Jika kita mengingat kembali bagaimana Ibrahim yang sudah lama menantikan seorang anak di umurnya yang sudah tidak muda lagi, beliau selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah dari sisimu ya Allah keturunan ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Khalilullah Nabiyuna Ibrahim alaihissalam di umurnya yang sudah tidak muda lagi. Alhamdulillahilladzi wahabani alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan, mengkaruniakan kepadaku Ismail dan Ishak pada umurku yang sudah tidak tua lagi. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh. Bagaimana Allah menggambarkan kisah keteguhan keluarga Ibrahim. Sudah lama menanti keturunan. Ketika Allah karuniakan keturunan, Allah uji Ibrahim dengan keluarganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menempatkan anak dan istrinya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada suatu lembah yang tandus, tidak ada kehidupan di dalamnya, pohon pun tidak hidup di dalamnya, kemungkinan untuk mati lebih besar daripada kehidupan. Tapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim mentaati setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dibawalah anak dan istrinya ke sebuah lembah Bibaka di Mekah sekarang ini. Dengan berat hati Ibrahim meninggalkan. Lalu Hajar merasa ditinggalkan, dia bertanya, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Berkali-kali Hajar bertanya kepada Ibrahim, namun Ibrahim tidak kuat untuk menjawabnya. Lalu akhirnya Ibrahim menjawabnya, Naam, ya, bahwa Allah lah yang telah memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian, menempatkan kalian di tempat ini. Maka Hajar mengatakan, kalaulah Allah yang memerintahkan, idzan layyudayyana, Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan mensia-siakan hambanya. Maka tenanglah hati Siti Hajar. Kemudian Ibrahim berangkat, lalu dia berdoa,
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguh kami titipkan, kami tempatkan sebagian daripada keturunanku di tempat di lembah tidak ada kehidupan di dalamnya, di rumah Engkau yang terhormat ya Allah. Kemudian jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Ibrahim pertama kali berdoakan kepada anak dan istrinya adalah bagaimana keduanya bisa melaksanakan sholat, bukan bagaimana dia bisa makan dan minum. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Karena pertama kali nanti kita di hari kiamat yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana salat kita? Benarkah salat kita? Kalau benar salat kita, maka seluruh amal kita, seluruh amal perbuatan kita akan menjadi baik. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditinggalkan, makanan sudah habis, minuman sudah habis. Tapi Hajar bukanlah seorang yang hanya menunggu qada dari Allah Subhanahu wa taala, pasrah dengan keputusan Allah, tapi ada ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar. Makanan sudah habis, minuman sudah habis, maka Hajar tahu bahwa di tempatnya memang tidak ada air, di lembah tidak ada air, tidak ada pohonan, tidak ada kehidupan, tapi dia berusaha, dia berikhtiar. Dia lari naik ke Bukit Safa, lalu dia melihat di antara Bukit Safa dan Marwah ada air. Ternyata tidak ada air, dia berlari-lari kecil sampai dengan 7 kali yang sekarang kita lihat sebagai adalah ibadah haji, yaitu sa'i, yaitu berusaha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bagaimanapun keadaan kita, ikhtiar harus kita lakukan. Namun apa yang dilakukan oleh Hajar, apakah membawa hasil? Tidak. Tapi Allah memberikan rezeki dari sisi yang lain, yaitu keluarnya air dari kaki Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan sampai situ ujian Khalilullah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ketika anaknya sudah meranjak dewasa, Nabiuna Ibrahim alaihissalam diuji lagi. Beliau bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama ditunggu. Kemudian ketika beranjak remaja, Allah perintahkan lewat mimpinya, "Ya anakku, wahai anakku, Allah memerintahkanku lewat mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu." Apa yang dikatakan Ismail? Ismail mengatakan, "If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku adalah anak-anak yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat, sedang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini kita banyak belajar bagaimana kita menjadikan keluarga Ibrahim sebagai role model, suri tauladan dalam membina rumah tangga. Ibrahim menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan anaknya bukan berarti menyia-nyiakan, tapi ini adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hajar sebagai seorang istri pun yakin bahwa suaminya adalah seorang hamba, seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia taat setiap perintah dari Allah dan suaminya. Begitu juga Ismail, anak yang saleh. Dia yakin kedua orang tuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh ayah dan bundanya tidak akan pernah menyia-nyiakan kecuali adalah atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Begitu juga kita lihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina, Gaza pada saat ini.
Tiap hari dihujani bom-bom dari Zionis Israel. Pagi, siang, dan malam tidak ada tempat yang aman di bumi Palestina. Dari utara hingga selatan, daratan, lautan, bahkan di kamp-kamp pengungsian mereka tetap di bumi hanguskan. Bukan hanya itu, mereka sengaja dilaparkan dengan dilarangnya masukan bantuan-bantuan makanan dan minuman, obat-obatan mereka dibunuh secara perlahan. Bahkan rumah sakit pun dihancurkan, mobil ambulan para jurnalis diberi yang memberitakan kabar tentang kebengisan Zionis mereka bunuh. Bahkan rumah sakit dihancurkan semuanya, tidak ada lagi tempat yang aman. Ada sebuah kisah, seorang dokter ingin melaksanakan operasi sesar kepada seorang ibu, hanya menggunakan lampu dari handphone yang ada karena pasokan listrik yang terbatas. Mereka melakukan operasi sesar tanpa anestesi. Bayangkan bagaimana sakitnya seorang ibu melahirkan di operasi sesar tanpa anestesi. Bahkan dalam sebuah serangan brutal, tentara Israel membardir rumah seorang dokter Atta Najjar yang saat itu sedang menjalankan tugas sebagai kemanusiaan di rumah sakit Nasr. Akibatnya serangan itu mematikan 9 daripada anak dokter Al-Najjar ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini mereka berjuang berebut makanan, bahkan makanan yang berserakan di tanah, gandum yang bercampur dengan debu pun mereka ambil dan makan demi mempertahankan hidup mereka. Ketika seorang ibu ditinggal syahid suaminya dan 7 anaknya, beliau mengatakan, "Ya Allah, ini semuanya adalah milikmu. Ambillah la'allaka tardo. Ambil semua yang kau miliki dariku ya Allah. Semoga engkau ridho apa yang telah kami sembahkan kepada engkau ya Allah." Jumlah bom yang dijatuhkan di Gaza melampaui jumlah bom pada perang dunia kedua. Hingga saat ini sudah hampir lebih 600 hari genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel dan sekutunya. Jumlah korban melebihi 54.000 syahid. 60% korban adalah wanita, ibu-ibu dan juga anak-anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun walaupun ribuan korban berjatuhan, mereka tetap teguh dan sabar mempertahankan tanah wakaf kaum muslimin dan juga demi kemerdekaan tanah Palestina serta bebasnya Masjidil Aqsa, karena diblokade sudah tahunan kepada Zionis Israel. Mereka pun belum pernah mengunjungi Masjidil Aqsa. Seorang ibu tua renta berteriak, "Al-Aqsa laisa lana, Al-Aqsa li ummati Muhammadin," bahwa Al-Aqsa adalah bukan milik warga Palestina, tetapi Al-Aqsa adalah milik kaum muslimin. Mengapa kami ditinggalkan? 22 negara muslim, tidak terlihat apa yang dilakukannya. Bagaimana ada negara bersampingan, di balik pagar mereka di bumi hanguskan. Namun kita sebagai orang yang beriman, sebagai negara sesama muslim, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Mursi, "Janganlah kalian bunuh orang-orang baik di antara kalian. La taqtulu usuda biladikum fataqulukum kilabu aduwakum." Kalaulah kalian membunuh orang-orang baik di negara kalian, maka kalian akan dimakan para anjing-anjing penjilat musuh kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan harta jiwa mereka untuk membebaskan kiblat utama dan kiblat pertama umat muslim, yaitu Masjidil Aqsa. Apa yang membuat mereka begitu kuat? Apa yang membuat mereka begitu teguh? Apa yang membuat mereka begitu sabar untuk menghadapi ini semuanya? Karena mereka yakin innaman nasru sabrus sa'ah, bahwa kemenangan membutuhkan kesabaran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karabi wa anna ma'al usri yusra." Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, jalan keluar bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Mereka paham tentang janji-janji Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun tempat-tempat ibadah, masjid sudah di bumi hanguskan, Al-Quran dibakar, tetapi pemahaman mereka tentang Al-Quran dan kandungannya, serta mereka mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, inilah yang membuat mereka kuat. Inilah yang membuat mereka sabar. Mereka lebih yakin dengan janji Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun Donald Trump menjanjikan akan membangun Gaza menjadi kota metropolitan dengan syarat lucuti senjata kalian, tetapi tetap saja mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada keinginan Zionis laknatullah dan Amerika serta sekutunya. Mereka yakin bahwa setiap yang beriman pasti Allah akan uji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamunallahu alladhina shadaku wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman tanpa diuji, sedangkan Allah sudah menguji orang-orang sebelum kami, dan Allah agar tahu siapa yang benar dan siapa yang pendusta di antara kita semuanya. Masyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun yakin dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq qahirina 'ala aduwwihim la yadurhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalika. Aina hum ya Rasulullah? Hum bi Baitil Maqdis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti ada segolongan umatku yang mereka mempertahankan agamanya, qahirina ala auduhim, mereka melawan musuh-musuh yang mau mengeluarkan mereka dari negaranya, yang mau menghancurkannya. La yadurruhum man khalafahum, mereka tidak merasa diganggu dan merasa dihina oleh orang-orang yang menghilapinya, oleh orang-orang yang menuduhnya, hatta ya'ti amrullah, sampai datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ainahum ya Rasulullah, di mana mereka ya Rasulullah? Hum bi Baitil Maqdis, mereka ada di Baitil Maqdis, wa min aktafi Baitil Maqdis, mereka berada di Baitil Maqdis dan sekitar Baitil Maqdis. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sebelum kita Allah telah uji, dan kita pasti akan diuji dengan kadar kemampuan kita. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengambil hikmah dari keluarga Ibrahim, bagaimana kesabaran, bagaimana keimanan, bagaimana ketaatan dan juga ikhtiar yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim patut kita jadikan role model dalam membangun rumah tangga. Dan juga bagaimana kita belajar keimanan, keteguhan, kesabaran dari saudara-saudara kita di Palestina demi mempertahankan agama, tanah dan juga kiblat umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada wa kafar. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin alladzi arsalahu al-akbar rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rusulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa thana bi malaikati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين واجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم نحمدك كما علمتنا ونشكرك كما علمتنا أن نشكرك اللهم بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبيك الكريم ورسولك الأمين وعلى آله وأصحابه وأمته يوم الدين. اللهم يا غفور لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, dengan segala kemuliaan-Mu kami mohon kepadamu dengan mengagungkan nama-Mu. Mohon ya Allah, jika di antara kami yang hadir pada hari ini datang dengan lumuran dosa, mohon jangan dibiarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali telah Engkau ampuni dan gugurkan segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman ila farajta. Ya Allah, jika yang hadir di tempat ini membawa kegelisahan di jiwanya, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasarna. Ya Allah, jika yang hadir di antara kami membawa kesulitan dalam kehidupannya, sulit di rumah tangganya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam kehidupan sosialnya, mohon ya Allah dengan segala keikhlasan kalimat takbirnya, angkat segala kesulitannya. Wala maridun illa syafaita. Ya Allah, di antara kami ada yang datang menunaikan salat Idul Adha, bertakbir dengan keadaan fisik yang mungkin Kau uji dengan penyakit, maka dengan segala keikhlasan dan kesungguhan angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Allahumma nas'aluka bikulli imanina wa bikulli siyamina wa bikulli udhiyatina wa ibadatina. Allahumma ij'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika hari ini hari kami mesti kembali, hari mesti kami pulang kepadamu, hari mesti kami wafat ya Allah, maka saksikan dengan segala keimanan kami, dengan segala keikhlasan kami dalam berpuasa, dan segala ibadah-ibadah kami, segala kurban-kurban kami, bertobatlah kami ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, jadikan hari ini bagi kami husnul khatimah. Allahumma tawaffanal muslimin bi kalimati la ilaha illallah. Ya Allah, berikanlah kesempatan, wafatkan kami dalam keadaan Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil kami. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah menangkanlah Islam dan orang-orang yang berislam. Allahumma ansur ikhwananal mu'minin. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami yang beriman. Allahumma ansur ikhwananal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah saudara-saudara kami yang dilemahkan di bumi Palestina dan Gaza. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah menangkanlah para mujahid dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Allahumma sajid sahmahum wa wahid sufufahum wajma kalimatum alal haq ya hayyu ya qayyum. Allahumma arham syuhadahum washfi mardahum. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarta waz zalimin a'da'aka a'da'adin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.